Nah, untuk kelas 8 kita masuk pada mata pelajaran IPA. Nah, di sini kita masuk ke bab 3, yaitu struktur dan fungsi pada tumbuhan. Nah, di sini ada Ibu buat, apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Apakah kamu juga tahu struktur dan fungsi dari masing-masing organ tersebut? Nah, untuk mempelajarinya, kita akan membahas materi itu di bab 3 dengan penuh semangat. Nah, yang pertama kita di sini mempelajari tentang struktur dan fungsi akar, di mana akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, waktu kelas 7 juga udah pernah kita pelajari apa itu fungsi-fungsi pada akar. Nah, yang pertama menyerap air dan garam-garam mineral, menunjang atau memperkokoh berdirinya tubuh tumbuhan sebagai alat pernapasan dan sebagai tempat cadangan makanan. Nah, ini kelas 7 udah pernah kita pelajari. Terus terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan. Yang pertama di situ ada akar tunggang, di mana contoh daripada akar tunggang ini adalah kacang tanah dan mangga. Di mana kacang tanah jelas kita tahu ya, ini juga udah pernah dulu kamu pelajari waktu kelas 7, kalau kacang tanah itu adalah termasuk tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Mangga juga demikian. Nah, yang kedua adalah akar serabut. Contoh daripada akar serabut ini adalah padi dan jagung, di mana tumbuhan padi dan jagung itu termasuk tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Ingat, akar serabut untuk monokotil, akar tunggang untuk dikotil. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, kita masuk pada materi struktur dan fungsi batang. Batang memiliki banyak fungsi, yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi fungsi daripada batang ini istilahnya seperti mengalirkan atau menyalurkan zat hara tadi yang diambil oleh akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, lihat di situ ada gambar yang pertama, contoh monokotil. Ini adalah contoh batang tumbuhan monokotil, di mana monokotil itu tadi kan berkeping satu. Nah, dia memiliki ruas-ruas. Nah, ini seperti contoh pada bulu. Lihat ruas-ruasnya. Misalkan ini. Nah, ini kan jelas ada ruas-ruasnya. Nah, gambar B ini adalah tumbuhan dikotil. Ini adalah batang tumbuhan dikotil, di mana di sini ruas-ruasnya tidak terlalu kelihatan. Nah, jadi itu perbedaannya ya, kalau misalkan dari batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau dia monokotil, nah ruasnya kelihatan. Nah, jadi kalau misalkan ruas batang pada tumbuhan dikotil tidak terlalu jelas terlihat. Nah, berikut kita sambung ke daunnya. Nah, ke daun ini. Nah, struktur fungsi daun ya. Nah, tadi itu. Nah, ini ya, struktur dan fungsi daun. Nah,
di mana daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang yang berwarna hijau. Kenapa daun berwarna hijau? Nah, karena daun itu kan memiliki zat warna hijau atau biasa disebut dengan karena tumbuhan mengandung klorofil. Nah, jadi kalau kalau daun yang memiliki warna hijau itu berarti memiliki klorofil. Nah, di sini ada fungsi daripada daun. Yang pertama, dia sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Nah, apa ini fotosintesis ini? Dulu waktu kelas 7 kita udah pernah pelajari kalau fotosintesis ini artinya bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, tumbuhan yang memiliki daun yang berwarna hijau, dia bisa membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis atau mengandalkan cahaya matahari ya. Nah, yang berikut dia mengatur penguapan air atau transpirasi, pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Nah, lihat di sini yang gambar pertama di situ adalah tumbuhan dikotil. Nah, dan kedua ini adalah jenis daun pada tumbuhan monokotil. Karena yang pertama di sini adalah pepaya. Karena pepaya itu kan tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Nah, peruratan menjalar ini ya. Nah, daunnya atau urat-urat yang ada dalam daun ini, garis-garis ini kan dia menjalar. Nah, tak menentu arah dia. Nah, sedangkan pada jagung ini dia lurus-lurus. Nah, peruratan sejajar. Nah, sejajar-sejajar seperti ini kan. Kamu juga pernah lihat daunnya jagung. Nah, seperti itu ya. Nah, yang keempat di sini adalah struktur dan fungsi pada bunga, di mana bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, alat reproduksi generatif ini artinya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Nah, di sini ada struktur bunga. Ini adalah struktur bunga yang lengkap ya. Ada pertama tangkainya, ada kelopaknya, ada bakal buah, ada mahkota, tangkai putih, kepala putih juga, benang sari, dan kandung lembaga atau bakal biji. Ini adalah termasuk contoh bunga yang lengkap. Karena apa? Karena ini memiliki struktur bunga yang lengkap. Nah, itu ya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Nah, secara umum bunga tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama di sini ada perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, mahkota. Tadi kan sebelumnya di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, yang kedua alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantannya, putik alat kelamin betina. Ingat, bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut yang tadi Ibu jelaskan itu, kalau dia memiliki struktur bunga yang lengkap, maka dia dikatakan atau disebut bunga lengkap. Tetapi kalau misalnya bunga yang tidak memiliki salah satu saja dari struktur bunga tadi, maka dia disebut bunga tidak lengkap. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini atau yang kelima adalah struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, ada di sini di samping gambar pada mangga. Nah, ada bijinya. Ini bijinya kan. Nah, ada daging buahnya ini. Kalau kamu mau makan mangga, kamu pasti makan daging buahnya, bukan bijinya yang kamu makan. Nah, jadi di sini ketika kamu makan buah, di dalamnya terdapat biji pastinya. Apalagi kalau kamu makan buah mangga pasti ada bijinya. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik.
putik terdiri atas 3 bagian. Nah, lihat di samping di sini ada struktur daripada putik. Nah, ada di situ yang pertama bagian dasarnya yang menggelembung disebut bakal ovarium. Nah, ini itu adalah bakal ovarium. Nah, ini dari sini ke sini itu adalah bakal ovarium. Nah, bagian yang memanjang, nah ini itu disebut dengan tangkai putik. Nah, inilah itu tangkai putiknya itu ini. Nah, terus yang ketiga kepala putik atau stigma. Ini dia kepala putiknya. Nah, di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Nah, ini dia. Jadi di sini terdapat satu atau lebih bakal biji. Nah, ini dia itu ya yang di dalam. Nah, pada perkembangan selanjutnya bakal buah ini bakal buah ini, nah, akan berkembang menjadi buah. Sedangkan bakal biji, nah, mana di sini tadi bakal biji? Ini bakal biji ya. Nah, akan berkembang menjadi biji. Sedangkan yang bakal buah akan berkembang menjadi buah. Nah, ini dia akan menjadi bakal buah. Ada di samping. Nah, itu penjelasan Ibu ya. Terima kasih.